Karena saat ini banyak sekali sel-sel tidur yang ketika dia dipantik oleh isu-isu sensitif, dia bisa saja kembali melakukan aksi teror atau dalam hal ini disebut dengan residivis, pelaku teror. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai program rehabilitasi pelaku teror. Jadi teman-teman, rehabilitasi pelaku teror itu ada beberapa macam nih, gitu ya. Jadi ada beberapa istilah sebenarnya teman-teman. Ada yang mengatakan itu sebagai upaya deradikalisasi. Ada yang mengatakan bahwa ini tuh nggak sampai deradikalisasi karena pemahaman jihad itu pasti akan ada di diri seseorang yang mereka itu masih meyakini ajaran-ajaran Islam. Karena di dalam ajaran agama Islam, jihad itu ada. Jihad itu menempati posisi yang sangat penting, dan deradikalisasi sendiri itu menegasikan jihad gitu. Jadi ada banyak yang tidak sepakat mengenai istilah deradikalisasi. Akhirnya beberapa peneliti menggunakan istilah lain, yaitu disengagement. Disengagement sendiri adalah proses di mana seseorang itu, seorang pelaku teror ya dalam hal ini, meninggalkan kelompok terornya dan kemudian beralih ke jalan damai dalam memperjuangkan ideologi. Jadi dia masih memiliki ideologi, tetapi ideologinya tuh bukan ideologi yang menggunakan cara-cara kekerasan gitu ya. Jadi bagaimana dia itu bisa mengkampanyekan Islam cinta damai misalnya, bagaimana dia itu bisa menumbuhkan semangat dan kecintaan seseorang atau sekelompok orang, atau mensyiarkan Islam dengan jalan damai, menjadi ustadz misalnya. Nah, oke, kita mulai masuk ke pembahasan yang lebih spesifik lagi, yaitu mengenai peran keluarga. Jadi bagaimana nih peran keluarga dalam upaya deradikalisasi atau disengagement pelaku teror. Jadi menurut Ja'far, Afiatin, dan beberapa peneliti yang lain itu menganggap bahwa keluarga itu menjadi komponen yang sangat penting bagi masyarakat di budaya kolektivis, termasuk Indonesia. Jadi keluarga itu tuh punya posisi tersendiri gitu teman-teman di dalam hatinya orang Indonesia gitu ya. Dan kalau teman-teman belum nonton bagaimana proses radikalisasi pelaku teror yang menggunakan keluarga sebagai daya tarik untuk merekrut mereka, bisa klik di link di atas ya. Jadi memang keluarga itu memiliki posisi yang sangat penting, dan keluarga menjadi nilai tawar untuk dia masuk atau dia keluar dari kelompok teror. Maka kita perlu mengembangkan pendekatan-pendekatan dengan merangkul keluarga pelaku teror untuk mengentaskan terorisme di Indonesia. Begitu. Karena saat ini banyak sekali sel-sel tidur yang ketika dia dipantik oleh isu-isu sensitif, dia bisa saja kembali melakukan aksi teror atau dalam hal ini disebut dengan residivis, pelaku teror. Kemudian menjalin kontak kembali dengan anggota keluarga itu dianggap dapat menurunkan tingkat terorisme dan rehabilitasi pelaku teror. Itu menurut Deman, Jacobson, kemudian Spelek, dan Davis. Begitu. Nah, kalau tadi Ja'far, Afiatin, dan beberapa peneliti yang lain mengatakan bahwa keluarga itu memiliki peran tersendiri atau posisi tersendiri dalam hatinya orang Indonesia, dalam hatinya bangsa Indonesia, dan hal itu juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Jacobson. Jadi Jacobson itu mengatakan, peneliti terorisme juga mengatakan bahwa memang di dalam Islam itu tradisi kepatuhan orang tua itu cukup kentara, cukup kental gitu. Akhirnya memang inilah yang seharusnya kita lakukan untuk mengentaskan terorisme, terutama di Indonesia gitu. Karena memang budayanya adalah budaya kolektivis, masyarakatnya itu memiliki kecenderungan untuk menempatkan keluarga di hatinya dia gitu. Cara merekrutnya juga menggunakan keluarga, berarti cara mengeluarkannya pun juga harus menggunakan pendekatan atau approach keluarga gitu. Lebih Islam sendiri nih sangat
memerintahkan seorang anak itu untuk menghargai dan menghormati orang tuanya gitu. Nah, ini ada beberapa negara, teman-teman, beberapa negara yang menggunakan pendekatan keluarga dalam pengentasan atau rehabilitasi pelaku teror. Nah, yang pertama di Arab Saudi. Jadi kalau di Arab Saudi, narapidana terorisme itu ditahan di kota di mana keluarga inti maupun keluarga besarnya tinggal gitu ya. Kemudian ada juga program kunjungan berkala yang harus dilakukan anggota keluarga. Jadi anggota keluarga itu harus datang menjenguk narapidana terorisme itu secara berkala. Kemudian narapidana terorisme itu juga diizinkan untuk datang ke acara pernikahan dan pemakaman anggota keluarganya kalau ada yang meninggal. Kemudian di negara tetangga di Singapura itu ada program keterlibatan masyarakat dan keluarga dalam rehabilitasi pelaku teror. Jadi bagaimana mereka dapat disadarkan bahwa pelaku teror itu seharusnya dirangkul, bukan dikucilkan. Kalau dikucilkan itu bisa menjadi residivis. Seperti apa yang sudah pernah saya teliti dengan senior saya, Hakim dan Mujahid 2018, itu menyebutkan bahwa salah satu faktor yang membuat seseorang itu menjadi residivis adalah karena masyarakat dan keluarga itu mengucilkan narapidana terorisme. Kemudian di Singapura, istri itu juga menjadi kunci dalam rehabilitasi pelaku teror. Salah satunya adalah dengan memberikan konseling kepada istri agar nantinya istri dapat membantu suaminya untuk entas dari kelompok teror atau disengagement dari kelompok terorisme. Kemudian kalau di Amerika Serikat itu tidak jauh berbeda dengan Arab Saudi. Jadi mereka memang memiliki program keluarga harus menjenguk narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan tempat mereka ditahan. Nah, bedanya kalau di Arab Saudi itu memang narapidana terorisme itu didekatkan lapasnya dengan keluarga agar aksesnya lebih mudah gitu. Nah, kemudian di Jerman mereka membangun kontak kembali dengan keluarga. Jadi bagaimana pemerintah itu dapat membantu pelaku teror itu membangun kembali kontak dengan keluarganya. Dan yang terakhir di Malaysia adanya bantuan pemerintah kepada keluarga pelaku teror. Jadi dengan konseling, dengan memberikan bantuan modal dan lain sebagainya untuk pelaku teror, narapidana terorisme maupun keluarganya. Dan ini saya rasa penting untuk diperhatikan bersama oleh pemangku kebijakan di Indonesia agar terorisme itu benar-benar dientaskan dan tidak ada lagi stigma bahwa terorisme itu dipiara gitu. Jadi kalau di luar negeri teman-teman itu sudah ada jadwal kunjungan tersendiri. Jadi keluarga itu harus wajib banget untuk datang menjenguk narapidana terorisme di tahanan. Kalau perlu mereka itu ditahan di kota di mana orang tuanya tinggal, di mana keluarga besarnya tinggal. Biar apa? Biar keluarga itu aksesnya gampang, biar keluarga bisa selalu menjenguk. Kalau di Indonesia itu mekanismenya belum sebagus itu. Tetapi bagaimana caranya? Yuk kita bareng-bareng nih kasih usulan ke pemerintah bahwa ini perlu kita lakukan loh ya. Ini perlu kita lakukan bersama. Di Arab Saudi bahkan ketika keluarga itu dapat mengentaskan pelaku teror, seorang pelaku teror dari aksi terorisme, dari kelompok teror, disengagement pelaku teror itu, keluarga bisa dapat reward. Tetapi kalau dia itu menjadi residivis, keluarga akan dapat punishment. Jadi benar-benar dapat PR tuh gitu. Nah, kemudian di negara-negara tetangga gitu ya, di Singapura, di Malaysia itu keluarganya juga dapat konseling. Keluarganya juga dapat bantuan. Kalau di Indonesia sejauh ini, sejauh apa yang sudah saya ketahui, saya berkecimpung sejak tahun 2013 di dunia psikologi terorisme itu baru sebatas pelaku terornya saja yang dapat bantuan, baik itu secara finansial maupun dengan memberikan pelatihan-pelatihan, walaupun memang pelatihannya tidak sebanyak di Singapura maupun Malaysia. Jadi keluarganya itu belum terlalu dilibatkan. Jadi bagaimana nih PR pemerintah sebenarnya campur tangan pemerintah dalam upaya diradikalisasi dan program rehabilitasi pelaku teror ini. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya share kali ini, pengalaman saya, riset saya, dan juga apa yang sudah saya ketahui mengenai terorisme. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin sharing sesuatu, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.